Samping dia itu menjabarkan kelemahan-kelemahan kitab yang dipakai sandaran Rabithah Alawiyah. Ya juga jangan bela-bela. Salah saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Assalamualaikum, selamat sore. Masih ramai soal nasab. Ini ada satu video. Sebenarnya videonya panjang. Ada sekitar 1 jaman lah, kurang dikit gitu. Cuman ini saya ambil sepotong saja karena kalau semuanya mungkin bagi sebagian orang akan meriang. Ini video Ustadz kalau nggak salah itu ini dari daerah Jawa Timur. Kalau nggak salah Ustadz ini itu mungkin tempat tinggalnya kawasannya Ampel. Cara dia membabarkan atau mengkaji ini bagus. Ustadz ini punya banyak kitab. Bisa dibilang kitab nasabnya tuh lengkap. Namanya ini Ustadz Nur kalau nggak salah. Nur siapa gitu. Saya dapat dari salah satu teman di Facebook. Ustadz ini juga menyentil Buya Yahya, juga Rabithah Alawiyah. Ustadz ini menjabarkan apa? Soal kelemahan kitab yang dipakai sandaran Rabithah Alawiyah. Ya gimana lagi gitu loh. Pahit-pahit. Kalau manis ya manis. Tapi kalau namanya kebenaran, kejujuran, ya memang harus diutamakan. Makanya kiai ini bisa dibilang apa ya? Dia menjabarkan soal kitab-kitab nasab sesuai kemampuan yang dia punyai. Tapi soal kemampuan dia, soal kitab nasab sepertinya sangat mumpuni. Kita lihat videonya. Ini dia videonya. Jadi pengarang kitab Bahrul Ansab ini adalah seorang nakobah ya, di daerah Suro. Walam aksur, dan saya tidak pernah menemukan ala tarihi wiladati. Sebenarnya Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin ini tidak ditemukan tarikh atau sejarahnya pada saat hari kelahirannya ataupun hari wafatnya. Walam aksur ala tarihi wiladatihi wala wafatihi walakin yadharu mimma tawi kitabihi hadza annahu asya ila hawalai sanati 900 Hijriah. Tetapi sudah jelas pada muatan kitab Bahrul Ansab ini ya, bahwa jelas beliau pengarangnya hidup antara tahun 900-an, yaitu 900 tahun lebih. Dan di dalam kitab yang lain diterangkan bahwa beliau wafat pada tahun 967 Hijriah. Jadi abad ke-10. Jadi kitab Bahrul Ansab ini kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qarnul Ashir. Lahu Bahrul Ansab au Al-Musajjarul Kasyaf li usuli Sadatil Ashraf tubi'at bil Qahira am 1356 Hijriah. Dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah. Ya, stop dulu. Ini, Ustadz ini di samping dia itu menjabarkan kelemahan-kelemahan kitab yang dipakai sandaran Rabithah Alawiyah, dia juga sebenarnya kalau di semua videonya dia membabar lebih kepada kejujuran, lebih kepada bahwa kitab yang dipakai sandaran Rabithah itu bisa dibilang kitab baru. Dan yang paling nggak enak saat dia menyentil Buya Yahya. Alias abad ke-14. Jadi jangan katakan pengarang kitab Bahrul Ansab ini meninggal tahun 433 Hijriah, abad ke-4. Lahir aja belum kalau sudah mati, itu bagaimana? Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan, namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik, pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela. Salah kok dibela. Habib Bahar Sumet itu juga rekan seperjuangan ketika nyantri di Darul Lughah wa Dakwah Raji Bangil. Ya enggak, ya jangan begitulah. Adil lah terhadap diri sendiri dan orang lain. Buya Yahya saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Ya, kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekelas saudara saya Imam Buya Yahya juga harus mendukung kami harusnya. Jangan dukung Habib Bahar dan teman-temannya. Jadi tolong dibuka Buya Yahya ya, kitab-kitab yang lama termasuk Umdatul Thalib, Al-Fakhri juga dibuka, tolong ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sudah jelas. Dulu itu Maktab Ad-Daimi ini selalu memakai dasar ini, tapi setelah
banyak orang yang tahu ternyata Ubaidillah itu tidak ada. baru berkiblat ke Bahrul Ansab sama Abnaul Imam. Dulu juga Maktab Ad-Daimi juga fanatik dengan Tahdhibul Ansab karya Imam Abdul Hasan Ubaidillah ini. Tapi setelah tahu, masyarakat tahu, baru lari cari pembenar lain di kitab yang lain. Nah, cari yang lain itu juga harus yang benar lah, gitu loh. Yang teliti, yang jeli, yang hati-hati, jangan dipublikasi kalau belum pasti, kan begitu. Ya, ini kalau sudah dipublikasi, padahal ini salah. Ya memang al-insan makhlukul khata' wa nisyan. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kesalahan. Memang tak ada gading yang tak retak, memang sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Ya. Tak ada kejahatan yang sempurna. Ya. Dan sepandai apapun menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sebab itu saya nggak ngelokno, poso-poso kok ngelokno. Ya ayo belajar bersama. Mohon disadari dan difahami oleh para pengikut dan jamaah fanatik ya, para habib untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini. Sekarang ini sudah zaman canggih sekarang. Kitab Bahrul Ansab yang asli itu sekarang bisa diedit covernya kok. Bahrul Ansab itu covernya itu memang tulisannya yang wafat pada tahun 433 Hijriah. Siapa yang bikin cover itu? Ada dua cover. Yang cover asli itu wafat tahun 967. Kok iso beda? Nah, ini kan saking pinternya permainan yang menggiring opini publik ya. Ini namanya kebohongan. Jangan bohong lah, jujur apa adanya. Terus nomor dua, ya. Nomor dua ini yang dipakai oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah adalah dasarnya kitab Abnaul Imam bi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain, dikarang oleh Abdul Mu'ammar Yahya bin Muhammad yang terkenal dengan nama Ibnu Toba. Benar memang wafatnya pada tahun 478. Nah, ini saya lihat. Beliau termasuk nasabah abad kelima. Bersama dalam kitab Tobaqatun Nasabin. Kita lihat dulu. Ibnu Toba, halaman 103, nomor pakar nasab 238. Yahya bin Muhammad bin Toba al-Alawi al-Hasani, wafat tahun 478. Benar, Ibnu Toba benar wafat pada tahun 478 Hijriah. Halaman 103. Benar. Pada halaman 167 sampai 169, beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada. Jadi Abdul Mu'ammar itu tidak pernah menyebutkan ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Ini manifestasi dari pemahaman 4 ulama penahkiknya. Judulnya pun judul palsu sebenarnya. Jadi ada sistem pencantolan nama Ubaidillah oleh ulama abad 12 sampai ulama abad 13. Judulnya aja sudah palsu. mohon maaf kalau dikoreksi lagi. Kitab ini aslinya itu cuma 20 halaman, nggak banyak itu. Jadi kitab ini ditahqiq oleh yang pertama Ibnu Sodaqah Al-Khalabi Al-Warraq, yang kedua Abul Aun As-Sifari, yang ketiga Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi, beliau wafat tahun 1350, abad 14, dan Habib Yusuf Jamalulail keturunan Ba'alawi sendiri. Jadi mereka berempat itu menambah-nambahin nama sesuai dengan zaman 4 ulama tersebut. Jadi Habib Yusuf Jamalulail ini hidup pada abad 13. Nanti Ibnu Sodaqah ini menambahi, Pak, dituliskan di situ sendiri di Muqaddimatut Tahqiqnya bahwa Ibnu Sodaqah menambahi banyak nama dalam silsilah nasab setelah masanya Ibnu Toba meninggal. Jadi kitab ini sudah banyak ditambah-tambahi dari kitab Ibnu Amba, sama. Jadi ngambil dari kitab ini Umdatul Talib ini. Jadi kitab Abnaul Imam ini diambil dari sini, ditambah-tambahi sendiri. Jadi ada skema di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah kan jelas, halaman 117 ya. Halaman 117 itu sudah
sudah sore ya, Imam Fakhrur Razi itu menerangkan. Jadi di situ Imam Fakhrur Razi menyebutkan bahwa 127 ya, 127 kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmad al-Ibkhiyat wa al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far Birroy wa Ali Birramlah wal Husain aqibuhu bini Satur. Waqtalata nasabu waladil Husaini hadza bi waladil Husaini bini Muhammad Asy-Sya'rani bini Ali al-Uraidi. Jadi putranya Imam Ahmad al-Muhajir yang diklaim sebagai ayahnya Ubaidillah itu cuma ada 3. Yang pertama yaitu Muhammad Abu Ja'far berketurunan di daerah Roy Iran, dan Ali bin Romlah daerah Palestina, dan Husain di Akibu bini Sabu. Jadi ada 3 dong. Ada 3 dong. Jadi nggak ada yang namanya Ubaidillah, nggak ada. Jadi jika Maktab At-Taimi menjadikan dasar kitab Abnaul Imam itu sebagai dasar bahwa Imam Ubaidillah itu ada, memang ada. Ada, tapi bukan karangan asli dari Ibnu Toba yang wafat tahun 478 Hijriah itu. Berdasarkan pengantar dan tulisan tambahan, editan lah kira kami, salinan dari Ibnu Sodakoh, dikuatkan lagi oleh Habib Yusuf Jamalul Lail. Jadi bisa dikatakan bahwa kitab Abnaul Imam ini adanya pada abad 12 sampai 13 Hijriah. Bahkan dieditan lagi, disalin lagi pada abad 14 Hijriah. Ibnu Sodakoh sendiri yang menambah-nambah.